Surga mulia, kau rela jadi manusia. Karena kasih-Mu yang mulia, tiada kasih seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Yang sempurna, kasih-Mu, kasih yang sempurna. Semangat siang, Gilgal Manado, gimana kabarnya? Everything good? Sana kita bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang hari ini dengan segala keadaan kami. Tapi kami mau katakan kami mau bersuka cita karena kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ada kekuatan, ada janji-janji-Mu Tuhan. Mari Engkau bertahta atas pujian kami. Kami tahu karena waktu Engkau hadir, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menguatkan, bahkan Engkau sanggup menyembuhkan. Yang percaya boleh katakan sama-sama amin. Dan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang, kita hampiri Tuhan. Kita sembah Dia. Karena perbuatannya ajaib dan dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja
saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Nyanyikan kembali. Saat ku menyembah, Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. saat kami memujimu Tuhan, Saat ku karena banyak perbuatanmu yang ajaib. Kau bertata di atas. Mari angkat hatimu, katakan. Ku angkat, oh kami angkat hati kami. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Kami puji Engkau Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagi katanya. Saat menyembah-Mu, Biar Rohmu bekerja atas kami, atas gerejamu Tuhan. saat ku memuji-Mu. Yes Lord. Kau bertata di atas. Ku angkat, ku angkat. Mari angkat hatimu. Dan ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu angkat. Kami angkat dan ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Kami puji Engkau Tuhan. Dan ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, kami rasakan Engkau hadir Tuhan. Engkau Tuhan yang nyata. Biar Rohmu mengalir Tuhan, kasih-Mu memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan sembah Tuhan. Katakan. Ku angkat kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah Engkau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lagi katakan. Saat kami menyembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, dan ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, Engkau hadir Tuhan, Engkau lawan kami, kami sembah Kau. Mari sembah Dia, He's worthy to be praised. Dia hadir di sini dan kuasa-Nya nyata. Biar kasih-Mu melawat kami, kasih-Mu menguatkan kami. Ya Yesus, Yes Lord. Mari angkat tanganmu sama-sama dan katakan. Yesus, ku sembah.
sembah. Tiada keinginan, biar ini menjadi kerinduan kami. Keinginan kami selalu menyembah-Mu dengan hidup kami. Katakan Yesus, ku sembah. Yesus, kami sembah Kau. Ku sujud hanya di hadapan Kau. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Biar hadirat-Mu memenuhi. Come on. Hadirat-Mu memenuhi. Hadirat-Mu memenuhi dan ku tersungkur yang menyembah-Mu, yang ku tersungkur dan ku tersungkur hanya menyembah-Mu, yang ku nampak hanya biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Lagi katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya biar kemuliaan, kasih-Mu, kuasa-Mu dinyatakan atas kami. Yang siap menerima itu sama-sama katakan amin. Ada sukacita siang hari ini. Lihat kiri kanannya, kasih senyum yang paling manis. Kamu keren banget hari ini. Luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang benar. Yesus namanya. Come on, bebaskan hatimu, kita tinggikan Tuhan itu. Oh yeah. Mari nyatakan sama-sama, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau Dia kota benteng kita, amen. Kau menjamin, Kaulah keselamatanku, keselamatanku. Dia yang bela kita, yang membelaku. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam. Saudara percaya, tangan Tuhan angkat kita. Serukan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang, oh janji-Mu. Dia Alfa, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Serukan, oh, yeah. Engkau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, amin. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Amin. Ada kuasa di dalam kita, katakan. Walau badai menerpa dalam hidupku, namun tak takut. Oh yeah. Serukan.
dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Terima kasih kami punya Tuhan yang benar, Yesus namanya. Ini yang kami percaya Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidup kami, kemenangan janji-Mu bagi kami. Amin. Mari serukan sama-sama. Walau badai menerpa, katakan dengan iman, namun Tangan-Mu aku tinggi, Kau Tuhan yang tak pernah. Dahulu sekarang janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan semesta Allah, semesta, oh semesta alam. Lagi katakan semesta, kami memuja Engkau Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan yang benar. Haleluya. Through You I can do anything. Let's sing together. I can do all things, 'cause it's You in me, nothing impossible. Blind eyes are open in Jesus' name. I am living by faith, nothing is impossible. Hey! Through God, nothing is impossible. Let's sing together. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Yeah, deep down, I know that You're here with me. 'Cause I know that You can do it. Amen. Let's sing through You. I can do all I can do. I can do all things. Oh, nothing is impossible through You. Blind eyes are open, strongholds. I am living by faith. Nothing is impossible. Say, amen. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. One more time. I'm not gonna live by what I see. Yes, I'm not gonna live by what I feel. Come on, church, sing it out. Deep down, know that You are faithful, God. Oh yeah. I know that You can do anything. Through You, I can do all things. It's You, thank You, God. Nothing is impossible through You. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, we believe. Nothing is impossible for You, God. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Are you ready? Let's sing. I believe, I believe, I believe. I believe in You. Yes, I believe. Oh, I believe. I believe, I believe, yes, I believe. Oh, I believe. Oh, I believe. Let's sing through You. Come on. Through You.
pernyataan kami Tuhan. I can do all things with you God. Nothing through you. My eyes are open. Oh, with my faith, nothing is impossible. Say, I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Yes, I believe in you. Oh, I believe in you. Yeah. Siapa yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalaupun sampai hari ini kami belum melihat mujizat, belum mendapatkan mujizat, tapi kami percaya dengan waktunya yang tepat, dengan waktu Tuhan, kami akan dapatkan itu Tuhan. Kami gak mau membatasi Engkau yang luar biasa, yang tidak terbatas dengan kami yang terbatas. Kami mau sembah Engkau karena Engkau setia. Terima kasih, Engkau selalu menyertai hidup kami. Engkau memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, yang baik, yang buruk. Kami mau katakan semuanya baik, semuanya mendatangkan kebaikan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Ini yang kami percaya Tuhan. Walaupun dalam lembah kelam, Engkau tetap setia. You are a faithful God. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Let's come and worship Him and sing together. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. Oh yes you are. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I sing, I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire. Kau setia Tuhan. Dalam gelap, dalam terang, Kau dekat dengan I know, yeah. I know you as a friend. I am. Amen. Let's sing and worship Him. All my life, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. This is what we believe. Your goodness, sing it out. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, kebajikan, kemurahan mengikuti kami. My life lay down, surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Say your goodness. Cause all my life you have been faithful.
the goodness of God. Yes, I wanna sing of the goodness of God one more time. I'm gonna sing of the goodness of God. Sing it all your heart. Mari bersyukur kepada Dia. Oh, you are God, you are faithful, you are Emmanuel. Oh God, sing with us. Mari semua Dia yang setia, Dia yang gak pernah meninggalkan kita, kita yang sering meninggalkan Dia. Mari sembah Dia, katakan syukur. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau buat, untuk keluarga, orang yang kami kasihi, pekerjaan, pelayanan gereja ini. Oh, we thank you Jesus. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Mari yang bersyukur boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Let's sing Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Only by your grace. It's only by your grace that I believe today. Forever I will praise. Mari yang bersyukur. Dengan sungguh-sungguh katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Lagi katakan terima kasih. Oh terima kasih Yesus. Yesus terima kasih. We thankful Lord for everything you've done. Buat hidup kami. Bukan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Lagi katakan karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Yes, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Engkau berdiri saat ini. Engkau bisa berdiri dengan sehat, kuat, bahkan boleh memuji, menyembah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang terbesar. Anugerah Tuhan yang terbesar waktu hidup kita diselamatkan. Karya Yesus di atas kayu salib, itu anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Sehingga saudara boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Bapak Ibu saudaraku, renungkan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, menjadikan hidupmu berharga di mata Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari renungkan kita pribadi lepas pribadi. Kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan, Bapak Ibu boleh bereskan. Terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak. Bereskan. Sebab kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus dengan cara yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan kita diberkati.
Kita tidak akan menerima berkat, tidak akan menerima kuasa dalam perjamuan kudus. Tapi sebaliknya kita akan mengalami kutuk. Sebabnya bereskan Bapak Ibu. Bereskan hatimu. Mari kita persiapkan roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah kita mengamenkan yang di tangan kanan kita ini? Roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Tubuhnya tercabik-cabik. Tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Bahkan wajah Yesus, Alkitab menulis, tidak lagi rupa manusia. Karena penuh dengan luka dan bilur-bilur. Tapi Yesus Tuhan rela untuk menderita. Rela tubuhnya tercabik-cabik untuk saudara dan saya. Karena dia rindu engkau dan saya diselamatkan. Itu anugerah yang terbesar. Itu sebabnya sebentar waktu engkau makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Engkau memperingati pengorbanannya yang besar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebentar kita makan, kita memperingati pengorbanannya. Dan biarlah pengorbanannya kita bawa kemanapun kita pergi. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur yang adalah lambang darah Yesus. Kita mengimani cawan anggur ini adalah darah Yesus. Darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Waktu lambungnya Yesus ditusuk, maka yang keluar dari lambungnya darah bercampur dengan air. Menandakan darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Dan saudara sadar atau tidak, lewat darahnya engkau yang tidak layak menjadi layak. Lewat darahnya engkau boleh mendapatkan pengampunan dosa. Bahkan lewat darahnya engkau bisa mengalami kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya pada waktu engkau minum sebentar, engkau sedang memperingati bagaimana darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan pengorbanannya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Sebab dia baik. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan yang menjadikan engkau berharga di mata Tuhan. Naikkan syukur buat keselamatan yang dibayar lunas di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biar engkau mengalami mujizat, engkau mengalami kuasa Tuhan.
kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya perjamuan kudus, darah-Mu, tubuh-Mu, kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di hari ini, kami boleh masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ada kuasa, ada mujizat, ada perkara-perkara yang luar biasa yang boleh kami alami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang menjadikan kami orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami menjaga hidup kami supaya tetap berharga di mata Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang hadir di ibadah raya GB Gilgal, ibadah yang kedua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GB Gilgal, kami menyambut kedatangan Bapak Ibu semuanya, welcome. Dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GB Gilgal, ada barcode yang tertera di layar, bisa di-scan dan bisa diisi, maka nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan menghubungi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Dan ada satu nilai yang dibangun di GB Gilgal, yaitu family. Kita akan kenalan dalam 1 menit, kenalan dengan orang-orang yang belum kita kenal. Dan kalau udah kenal, kita bisa tanyakan pulang gereja ini mau makan di mana. Dan family time dimulai dari sekarang. Kerjasama dan antusiasnya, saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Pengumuman yang pertama, gereja kita akan mengadakan seminar New Life. Apa itu New Life? Ya. New Life ada satu seminar yang akan dilaksanakan dan itu akan mengubah kehidupan kita. Karena kita akan menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Untuk itu catat tanggalnya 14 Maret 2026. Dan biarlah yang udah mengikuti New Life, bukan cuman kita yang diubahkan sama Tuhan, tapi biarlah kita rindukan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita yang belum pernah mengikuti New Life. Kita ajak bersama-sama pada New Life nanti di 14 Maret 2026. Itu adalah hari Sabtu mulai dari jam 9 pagi. Dan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari kita akan mengadakan acara spesial, yaitu ibadah spesial Valentine buat youth. Dengan tema Asmara Gensi. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak, ponakan, teman, di anak-anak SMP, SMA, kita ajak mereka untuk sama-sama hadir hari Sabtu tanggal 14 Februari. Di tempat ini ada acara yang spesial, yaitu Asmara Gensi. Dan terus kami ingatkan, tidak henti-hentinya mohon untuk tidak mengaktifkan hotspot mobile dari handphone Bapak Ibu semuanya, karena itu akan mengganggu signal mic baik pembicara maupun para singer dan worship leader yang ada. Persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu bisa berikan melalui amplop-amplop yang sudah disediakan dan bisa dimasukkan ke kotak-kotak yang tersedia, atau yang akan menggunakan kris bisa di-scan di layar, maupun ada tempat-tempat yang sudah kami siapkan, ada krisnya, bisa melewati kris. Dan hari ini saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh koordinator umum kita, yaitu Pendeta Muda Steven Rory Pandai. Terima kasih Kak Jeki.
Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Ya, semuanya siap untuk belajar? Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya hari ini kita ada seorang WL yang dari Jakarta. Seberapa banyak yang menikmati hadirat Tuhan? Ya, biar nama Tuhan yang disenangkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendengarkan lagu-lagu dari Wawan Yap, saya informasikan Bapak Ibu Saudara di depan ada penjualan. Harganya 50.000, jadi Bapak Ibu Saudara yang mau membeli dan mau menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh dapatkan di depan dengan harga 50.000, sekaligus tanda tangan dan foto. Sama saya nggak usah foto, ya nggak ada hubungan juga. Ya Bapak Ibu Saudara, nah ada satu nih yang mau boleh ambil gratis. Ayo yang mau, nggak ada yang mau ini gratis. Nah yang mau gratis, pendeta mah nggak suka bohong nggak Pak Santo yang ambil. Oke, kita berdoa. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami rindu. Lewat setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, kami semakin bertumbuh, semakin dewasa. Dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, bolehkah tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dalam tema tahun ini adalah kita membahas tentang growing up, katakan growing up atau bertumbuh. Dan semuanya saya percaya semuanya rindu untuk bertumbuh, amin. Dan untuk dapat kita bertumbuh, kita belajar banyak hal di bulan Januari mengenai rumah Tuhan. Tentunya kalau mau bertumbuh kita butuh rumah ya, secara jasmani bahkan juga tentunya secara rohani kita butuh bertumbuh di dalam bait Allah. Dan untuk bertumbuh, untuk growing up Bapak Ibu Saudara, kita juga butuh yang namanya hubungan. Katakan hubungan. Hubungan atau relationship. Nah, relationship atau hubungan Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang penting buat saya dan saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya sejak awal penciptaan manusia, Tuhan menciptakan kita untuk tidak sendiri. Kejadian 2 ayat 18 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik, katakan tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang single paling, waduh, mau dapat sindir lagi kita ini. Mau dapat singgung, seboleh kaweng. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara ayat ini sebenarnya tidak bertujuan spesifik untuk mengatakan bahwa setiap orang harus menikah. Karena ada orang-orang yang dipanggil Tuhan, diizinkan untuk sendiri karena mereka Tuhan mau pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang panggilannya single Bapak Ibu Saudara. Ada di sini yang panggilannya single. Single nggak dosa. Yang setuju katakan amin. Yes, yang single yes, amin, amin. Single nggak dosa. Iya benar. Tetapi dipakai hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan supaya bisa lebih fokus. Tapi tetap Bapak Ibu Saudara, yang namanya sendiri juga tidak baik ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa maksimal, kita butuh orang lain. Sama dengan ini Bapak Ibu Saudara, ini apa? Ya rambutan, semua juga tahu ya rambutannya. Ini supaya lebih melengkapi materi aja. Nah rambutan ini Bapak Ibu Saudara jadi rambutan yang bertumbuh, yang manis, yang sehat. Dia ini ada sebelumnya adalah sebuah biji, benih. Nah benih ini untuk bertumbuh dengan baik dia harus terhubung dengan yang namanya tanah. Dia harus terhubung dengan matahari yang cukup, dia harus terhubung dengan air ya supaya dia bisa maksimal bertumbuh. Dia terhubung dengan tanah juga nggak bisa sembarang tanah ya, harus tanah yang tepat, harus lingkungan yang tepat. Sama dengan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara ingin bertumbuh, kita butuh terhubung dengan sesama kita, dengan orang lain, dengan lingkungan yang tepat. Karena kalau tidak di lingkungan yang tepat, ada begitu banyak potensi-potensi yang sebenarnya bisa bertumbuh akhirnya mati. Kenapa? Karena tidak ada di lingkungan yang tepat Bapak Ibu Saudara. Nah makanya kita mau belajar hari ini tentang relationship ya. Dan judul khotbah hari ini saya beri judul Jangan Sendirian atau Don't Be Alone. Kebaca Bapak Ibu Saudara? Kelihatan ya? Kurang N, sendirian.
Tepuk tangan dong, itu tandanya Bapak Ibu Saudara fokus. Pendeta memang pintar ngeles ya. Tapi benar nggak? Kalau nggak fokus mana mau kelihatan N-nya, benar nggak? Iya, jadi kalau saya salah, bukan salah. Mau cek lagi fokus atau enggak. Nyanda tuh itu lupa. Pendeta bohong gitu aja, bohong yang kecil-kecil bohong, apalagi yang gede, bahaya ya. Don't be alone, jangan sendirian. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya relationship itu harus dimiliki oleh setiap kita. Kenapa? Karena hubungan sangat menentukan kehidupan kita, apakah menjadi lebih mudah atau tidak. Bisa bahagia atau tidak. Mempengaruhi masa depan atau tidak. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Hubungan kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Mau jadi lebih mudah atau tidak. Kita akan mengalami kebahagiaan atau tidak. Masa depan yang indah atau tidak. Dimulai dari mana? Dari hubungan. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa lebih fokus ya. Ini banyak pakai tulisan ya, akan pakai papan tulis. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, hubungan yang seperti apa? Ya. Firman Tuhan bilang begini di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah, katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan tiap Taurat itu siang dan malam. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi mau menjadi orang-orang yang berbahagia tergantung dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berjalan, benar nggak? Dengan siapa kita berkumpul. Nah ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Berarti hubungan menjadi bahagia tergantung dengan siapa. Dibagi dua tadi. Ya, semoga ini muat nih, kegedean nih saya tulisnya. Dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang ada, dikatakan di situ ada orang-orang yang berdosa, orang fasik, dan pencemooh. Dikatakan juga di situ mereka yang hidup di dalam mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kesukaan. Berarti ada dua golongan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Nah tergantung dari kita. Kita mau pilih bergaul dengan yang mana nih? Nah ada pergaulan yang baik. Ada pergaulan yang buruk. Nah yang baik ini juga Bapak Ibu Saudara bisa terbagi. Yang pertama adalah yang baik, mereka yang berfokus kepada hal-hal yang secara eksternal. Dan mereka yang berfokus kehidupannya dalam hal-hal yang internal. Yang ada di dalam kehidupan mereka. Yang ada di dalam kehidupan mereka itu apa? Bicara tentang orang-orang yang menghidupi nilai. Buat mereka membangun values ini penting. Ya, mereka yang hidup-hidup dengan prinsip kebenaran. Mereka yang hidup prioritasnya menganggap bahwa kerohanian itu penting. Nah ada juga orang-orang Bapak Ibu Saudara di sekitar kita bukan jahat, baik mereka. Tetapi mereka memprioritaskan kehidupan mereka ke hal-hal yang eksternal, yang ada di luar. Menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka, yang mereka kejar. Materi atau kekayaan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, penampilan, benar gak? Ada yang seperti ini? Kayaknya nggak yakin mau keluar kalau misalnya nggak.
Perlu, toh. Dosa enggak? Dosa enggak? Enggak kan, boleh. Ya, penampilan. Apalagi yang di luar? Posisi, kedudukan. Ini adalah lingkungan di mana yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara untuk memilih. Bapak Ibu Saudara kalau bergabung di sini kira-kira seperti apa? Masa depannya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Hidupnya sehari-hari seperti apa? Bahagia enggak? Tidak. Tapi kadang-kadang kita melihat Bapak Ibu Saudara, mereka suka di sini. Duduk mabok bareng, judi bareng. Memilih untuk di sini. Tapi bagaimana kalau kita memilih di sini Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara saya kasih pilihan. Memilih yang eksternal atau internal? Orang-orang yang membangun hidupnya secara eksternal atau internal? Internal ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di saat orang-orang yang fokus kepada nilai-nilai kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran, hal-hal yang rohani, firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan. Kalau Bapak Ibu Saudara fokusnya di sini Bapak Ibu Saudara, kita pakai kekuatan sendiri. Tetapi itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau jadi seperti apa nantinya di luar sana atau di gereja atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, itu akan mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itu pilihan tanggung jawab Pak Edi, FCL atau gereja. Pilihan diri sendiri. Berarti kebahagiaan keputusan Bapak Ibu Saudara dengan siapa Bapak Ibu Saudara mau membangun hubungan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Boleh gak tanya di sebelah, kamu membangun hubungan dengan siapa? Termasuk anak muda yang mau menikah. Pilih baik-baik. Jangan salah pilih, kalau mau menikah cuma satu tiket perjalanan ke depan. Yang balik gak bisa bilang gini, kita so salah pilih kak. Yang sudah menikah katakan haleluya. Ini cuma buat yang belum menikah nih Bapak Ibu Saudara. Kesempatannya pilihnya sekarang. Selama belum dipasang cincin, sebelum ada janur kuning pemberkatan belum terjadi. Kalau boleh ganti Jo. Nah kalau kehidupannya yang dibangun adalah hal yang seperti ini, kita udah bisa tahu kebahagiaan kita seperti apa nantinya. Masa depan kita seperti apa. Pilihan. Jangan sampai terlanjur cinta. Ayam rasa coklat. Saya ingat khotbah Pak Edi. Ayam rasa terlanjur cinta. Giliran udah menikah makan tuh cinta. Tergantung mau memilih dengan siapa. Ya. Amsal 13 ayat 20 bilang begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu Saudara, saya lahir tidak pernah bercita-cita untuk menjadi preman. Saya lahir tidak pernah bercita-cita untuk menjadi penjual narkoba atau pakai narkoba. Saya lahir baik-baik Bapak Ibu Saudara, percaya deh. Iya benar, mama saya masuk ke beda satu sih. Ya. Semua juga nggak ada kan yang berniat kalau saya nanti lahir masa depan saya kalau saya udah gede saya mau jadi penjahat, nggak ada. Tapi dari pengalaman saya ada banyak hal terjadi dalam kehidupan saya karena saya salah memilih untuk membangun hubungan. Saya memilih untuk apa di sini karena enak rame tuh, kadang-kadang dianggap hebat, tuh keren. Ya udah di sini aja lah, kayaknya bebas mau ngapain aja, nggak dilarang-larang. Males kalau di gereja nggak boleh A, nggak boleh B. Kalau di luar mah santai aja, dunia milik kita sendiri. Dampaknya apa? Jatuh. Untung ketemu Tuhan secara pribadi. 2008 Tuhan pulihkan, Tuhan bawa kehidupan saya berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa yang takut Tuhan, yaitu Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Langsung berubah hidup saya, nggak berubah kayak Batman gitu, berubah ganti baju, enggak. Maksudnya di proses Tuhan semakin lebih baik. Kenapa? Duduknya sama orang-orang yang baik, orang-orang yang takut Tuhan. Siapa kita tergantung dari bagaimana atau dengan siapa kita membangun hubungan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini semakin banyak nih orang-orang nih yang membawa kita jauh dari Tuhan. Di gereja ada enggak? Family cell ada enggak? Siapa? Jangan. Duduk di mana? Duduk di mana? Baju apa? Baju apa? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kapan hari-hari terakhir Bapak Ibu Saudara?
Sekarang akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Gak usah lihat kiri kanan karena saya percaya gak ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kalau ada kita bertobat. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, secara eksternal mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Dan firman Tuhan berkata, jauhilah mereka. Kata jauhilah mereka bukan artinya Bapak Ibu Saudara duduk di sebelah sini, lalu mereka orang-orang yang seperti ini duduk di situ, lalu Bapak Ibu Saudara pindah sini. Dia yang kita ada tolong, yang biasa akan apa kita, kenapa duduk di sini ya? Ya udah, pindah sebelah. Pindah. Nah, kenapa dia gabung sel di sini? Pak Edi, boleh nggak saya pindah sel? Ada si itu, pindah sel. Udah pindah sel, ada juga yang kayak gitu. Nggak usah sel, di gereja aja. Di gereja dia lagi, pindah gereja. Kemanapun kita pergi akan selalu ada orang-orang yang seperti itu. Yang juga katakan amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di saat saya membacakan firman Tuhan bilang begini, pedang bermata dua nih kalau firman Tuhan. Jangan cuma sekedar kita berpikir orang lain, tapi tentang kita. Kadang-kadang mungkin kita nih yang jadi pembawa masalah di sini, yang bikin susah orang, Bapak Ibu Saudara. Yang sudah katakan amin, kita sama-sama belajar. Bilang di sebelahnya, aman, sama-sama belajar. Nah, ada beberapa alasan Bapak Ibu Saudara kenapa kita harus menjauhi orang-orang seperti ini. Nah, yang pertama karena mereka menghambat dan pada akhirnya bisa mematikan pertumbuhan rohani kita. Itu secara perlahan Bapak Ibu Saudara. Enggak secara langsung. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang selalu mempengaruhi. Udahlah, gak usah ke gereja, minggu depan juga ke gereja lagi. Hari Minggu gak bakal habis kok, gak usah paham sel, nanti aja. Gak usah keseringan, kita mah jadi jemaat-jemaat biasa aja. Yang penting datang, toh sekali-sekali datang boleh kasih persembahan. Yang penting perpuluhan kasih, aman kok itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah, lama-lama api rohani kita tuh bisa padam tuh. Kalau dimulai dari redup-redup dulu, gak padam langsung mati, redup-redup dulu. Akan semakin banyak pengaruh-pengaruh itu dan kita mengikuti apa yang mereka sampaikan, lama-lama mati. Akhirnya gereja bukan lagi sesuatu yang penting, firman Tuhan bukan yang penting, family cell bukan sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mempengaruhi kita. Anak muda, sini banyak anak muda saya lihat. Kalau teman dekatmu hari-hari ini mempengaruhi kamu untuk jauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan, percaya deh. Kalau teman bisnis kita, Bapak Ibu Saudara, berkata mereka adalah sahabat, tetapi ngajak kita kompromi untuk korupsi, untuk melakukan dosa, mereka bukan sahabat. Kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 33, saya pakai terjemahan TSI. Tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu yang saya sampaikan tadi. Pepatah mengatakan pergaulan yang buruk menularkan pengaruh buruk. Yang jelek-jelek selalu kita dengar, kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan hal yang buruk. Yang kedua, kenapa kita harus menjauhi mereka? Karena mereka memiliki sifat suka memanipulatif dan egois Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ya. Tapi bukankah kita suka ketemu dengan orang-orang yang suka mencari kepentingan sendiri? Nah, mereka egois tuh Bapak Ibu Saudara. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, katakan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kalau ada kursi keisi semua full, kita yang muda-muda baiknya berdiri supaya yang senior duduk. Kalau ke acara mau makan, bagus siapa yang duluan makan? Yang dekat meja atau yang senior? Senior. Iya Pak. Dia juga sama-sama tamu, sama-sama lapar.
Saya kan udah di sini. Kenapa nggak bilang silakan duluan? Wah. Tapi di sini saya selalu melihat jemaat-jemaat yang selalu tahu untuk bisa merendahkan diri mereka. Tepuk tangan boleh. Ya. Tapi nggak mau ada orang seperti ini. Mereka tuh ada yang suka kayak vacuum cleaner gitu. Tahu vacuum cleaner? Nyedot mulu, main sedot tuh. Cuman tahu nyedot doang. Cuman tahu minta, cuman tahu ingin dilayani, Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak mau melayani, nggak mau berkontribusi. Selalu mana. Itu kayak vacuum cleaner. Itu capek ngelayani begini, makanya menjauh dari mereka. Menjauh bukan artinya memusuhi. Nanti kita akan belajar maksudnya menjauhi seperti apa Bapak Ibu Saudara. Responnya yang benar itu seperti apa. Mereka orang-orang yang egois, manipulatif adalah sifat atau perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain dengan cara yang tidak jujur atau tidak etis. Sehingga orang lain melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku tanpa menyadari loh Bapak Ibu Saudara. Tanpa menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Hati-hati nih Bapak Ibu Saudara. Apalagi udah orang-orang yang terlalu dekat. Berpikir orang kadang-kadang, wah dia punya posisi, punya ini. Kita nggak tahu mereka sedang lagi mempergunakan kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang suka gabung di sebuah kelompok tertentu cuman apa? Cuman ingin kepentingan sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan mereka, hati-hati juga kita jangan jadi begitu. Yang setuju katakan amin. Ya. Ciri-cirinya mereka tuh suka menggunakan emosi atau perasaan orang lain untuk mencapai tujuan. Itu katu boleh sto begini, boleh sto orang mulai baku-baku tambah kan, orang memberkati dia, semua baku tambah dia nyanda. Di luar sana sih saya lihat, di sini nggak ada. Itu orang-orang yang suka ingin menang sendiri, manipulatif ya. Mengatur informasi untuk menyembunyikan kebenaran untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Menggunakan kekuasaan atau otoritas untuk memaksa kehendak. Nah dampaknya apa ya? Kita akan burn out ketemu dengan orang-orang seperti ini. Capek. Yang capek katakan cari Tuhan. Menjauh. Jangan menjadi seperti itu. Ya. Yang ketiga alasan kita harus menjauh mereka. Kenapa? Karena mereka itu penuh dengan kepahitan. Ya. Orang yang kepahitan tuh selalu akan berdampak buruk dengan orang-orang sekitarnya. Ya, orang kepahitan tuh mereka tuh suka protes, semuanya salah. Yang benar cuma dia. Itu pendeta duduknya kayak gitu. Dia kan hamba Tuhan. Kok salamnya kayak gitu? Protes terus, semuanya salah. Ini WL. Ini ini yang khotbah sindir-sindir nih, cetek banget juga khotbahnya. Pakai nyindir-nyindir. Itu hatinya gak beres Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia suka mempengaruhi yang lain. Makanya tuh orang-orang yang kepahitan tuh dikatakan mereka itu ular yang berbisa, beracun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan racunnya itu bisa menular. Pertama bisa mulai dengan sharing. Pak boleh sharing. Nah kalau kita gak minta tuntunan Roh Kudus, jadi curhat. Habis curhat, so terbawa, so terpengaruh. Jadi ngomongin kesalahan orang, bukan lagi sharing. Jadi curhat, habis itu ngejelekin orang. Itu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Ibrani 12 ayat 15 bilang begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Terjadi perpecahan, kehancuran. Kenapa? Karena ada orang-orang yang punya kepahitan dan mulai mempengaruhi yang lain. Hati-hati ya. Lalu bagaimana kita mau meresponi orang-orang seperti ini sebagai orang percaya? Respon kita yang benar tuh seperti apa? Kata menjauh ini apakah kita gak boleh mau praktek kasih? Apakah kita gak boleh menjangkau mereka? Bukan gak boleh menjangkau mereka Bapak Ibu Saudara. Perlu respon yang benar, katakan respon yang benar. Kalau enggak kita bukannya akhirnya mau menjangkau mereka, kita yang terjangkau. Kita yang terpengaruh dengan kehidupan mereka. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan kalau berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Kita harus belajar untuk menjaga hati. Katakan menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar
kehidupan. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari hati kita ini sebenarnya harusnya yang terpancar kehidupan. Tetapi kalau kita nggak jaga hati kita, yang terpancar itu adalah kematian. Karena kata balik dari kepahitan, dari kehidupan kan kematian. Orang kalau hatinya penuh dengan kehidupan, kemanapun dia pergi membawa damai. Iya, orang tuh bisa merasa hidup, terasa damai sejahtera tuh di saat dia duduk aja udah seneng. Lagi stres, lagi punya masalah, duduk dengan orang-orang yang hatinya beres Bapak Ibu Saudara. Dia akan mentransfer kehidupan di dalam kehidupan dia. Mungkin dia udah mau mati nih Bapak Ibu Saudara, udah stres. Toh tinggal mau cari jembatan mana yang paling bagus. Pas duduk sama orang-orang yang menjaga hati Bapak Ibu Saudara. Dia gak jadi tuh cari jembatan. Ngerti maksud saya? Jembatannya udah susah juga, udah ditutup. Ganti jangan. Udah ditutup. Ya udah tutup ya Pak Andi ya, dekat sana, udah tutup. Ya udah cari tali. Kalau duduk sama orang-orang yang bisa jaga hati, dia akan memancarkan kehidupan, menjadi berkat. Orang-orang yang berjumpa dengan dia ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu yang dicari Bapak Ibu Saudara. Ya, jaga hati. Orang jaga hati nggak mudah tersinggung, nggak mudah sakit hati Bapak Ibu Saudara. Nggak mudah kecewa, nggak mudah mundur. Mungkin awal mulanya berat, namanya manusia ya Bapak Ibu Saudara. Pendeta juga manusia ya. Masih sakit nih hati nih kalau ditusuk. Tetapi kedewasaan kita membuat kita merespon dengan benar. Saya jaga hati ini. Orang bikin kecewa, aduh dia cerita akan kita di belakang. Baru kemarin minta doa apa kita. Rasa gak nyaman memang. Tapi saya jaga hati saya. Saya jaga hati saya supaya tidak menjadi kepahitan buat orang. Menularkan hal-hal yang jelek. Gak mudah kecewa. Kalau ada yang gituin udah jalan aja. Shalom, apa kabar? Udah jalan aja. Santai aja gitu. Bilang di sebelahnya, udah santai aja. Lebih spesifik memang begitu kok dia. Mau lebih panjang nanti ngobrol di luar. Ketemu Pak Danang, Pak Edi, Pak Santo. Ya. Supaya didoain. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Biarin aja. Yang berlalu biarlah berlalu. Nikmati hidup. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, respon kita seperti apa? Janganlah membicarakan mereka. Karena di saat kita berjumpa dengan orang-orang begini nih, kita kecewa, sakit hati dan kita membicarakan mereka, menggosipkan mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Dan hal-hal yang buruk ini kalau kita bangun, kita akan menjadi orang yang biasa untuk gosip. Untuk membicarakan hal-hal yang sebenarnya mungkin belum benar, juga belum tentu dan bukan area kita. Kita membicarakan sesuatu yang gak ada solusinya, itu gosip Bapak Ibu Saudara. Yang suka katakan amin. Amsal 17 ayat 9 bilang gini, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceritakan kekurangan, menceritakan kesalahan, menceraikan sahabat yang karib. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, di dalam family cell, di dalam keluarga, di dalam gereja. Kalau ada yang salah, datang ke orangnya, ngomong. Jangan bicara di belakang. Jangan menceritakan kebusukan, kekurangan, kelemahan, kejahatan orang lain. Kita menjadi sama dengan mereka. Kita menjadi orang-orang yang suka mencemooh. Mendingan panggil mereka, sampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Mungkin tidak seperti itu. Mungkin kita salah merasakan atau mungkin kita hanya karena kena pengaruh orang lain. Tetapi di saat kita datang kepada orang tersebut, dia bisa menjelaskan dengan baik. Terjadi solusi. Enggak ada gunanya menjelekkan atau menyalahkan orang lain, menceritakan kejelekan-kejelekan. Enggak akan ada solusi. Belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara. Bolehkah tepuk tangan untuk Tuhan? Enggak terlalu berat ya materinya ya. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Kenapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ingin diberkati Bapak Ibu Saudara.
yang menjelekkan Bapak Ibu Saudara, yang gosipin Bapak Ibu Saudara, yang membuat Bapak Ibu Saudara sakit hati, didoakan. Berkati mereka, karena berkat itu akan kembali menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Bukan dijelekin, bukan diomongin. Firman Tuhan bilang memberkati mereka. Aku berdoa Tuhan, yang bohongin saya, yang gosipin saya, yang tusuk saya dari belakang, dari tempat aku berdoa, biar mereka diberkati Tuhan. Berkat itu akan kembali menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Bukan menggosip, bukan ngejelekin mereka. Kalau kayak gitu hidupnya bahagia enggak? Bahagia. Yang ketiga dan yang terakhir, respon kita bikin batasan. Bikin batasan Bapak Ibu Saudara. Jangan duduk dengan mereka, jangan jalan sama mereka, jangan berkumpul dengan mereka. Artinya gini, jangan lakukan apa yang mereka lakukan, bikin batasan. Kalau Bapak Ibu Saudara dengan mereka dan ternyata apa yang mereka lakukan mulai mempengaruhi hidup kita, menghindar. Nggak apa-apa dibilang nggak gaul. Nggak apa-apa dibilang Kristen swasta. Katanya mengasihi. Bapak Ibu Saudara, mengasihi beda dengan kompromi. Kita mengasihi dia, kita mendoakan dia, tetapi kalau kita bergaul sama dia, dia minum jadi saya ikut minum. Ya, dia judi saya ikut judi, dia hidup di dalam perzinahan saya ikut dalam perzinahan. Mendingan saya membatasi diri. Saya menjauh. Yang saya lakukan apa? Saya berdoa buat dia. Berdoa buat dia. Jangan menginjil ke tempat yang dimana kita sendiri masih belum kuat. Kita diinjili nanti kita ditarik Bapak Ibu Saudara. Bikin batasan. Kalau enggak kita kompromi. Bagaimana dengan kasih? Loh, firman Tuhan pernah mengajarkan Bapak Ibu Saudara, Yesus juga pernah meninggalkan tuh. Satu saat murid-muridnya bertanya tentang orang-orang seperti itu. Tuhan bilang begini, udah biarin aja. Apakah Yesus gak punya kasih? Matius 15 ayat terakhir, ayat 12-14. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Siapa orang-orang Farisi? Orang-orang yang meneliti firman Tuhan tapi mereka meragukan kuasa firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Murid-muridnya bilang, Yesus, itu perkataannya udah menyinggung mereka. Jawab Yesus begini ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ayat 14. Biarkanlah mereka. Biarin aja. Kalau dia gak bisa merespon kebenaran, kalau dia gak bisa dikasih tahu, biarin aja. Daripada kita terpengaruh. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Kalau kita masih melek, ada di situ boleh, kita bisa tuntun mereka. Tapi kalau kita duduk sama orang buta dan kita jadi buta, siapa yang menuntun siapa ini Bapak Ibu Saudara? Sama-sama masuk di lubang. Ya benar gak Bapak Ibu Saudara? Kita perlu membangun hubungan, relationship. Karena itu akan membantu kita, hidup kita menjadi mudah, masa depan yang indah, ada kebahagiaan. Tapi pertanyaannya dengan siapa? Tergantung pilihan saya dan saudara. Biar firman Tuhan hari ini memberikan kita pengetahuan, memberikan kita pengertian untuk kita bisa memilih dengan siapa kita membangun hubungan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai. Firman-Mu biar Roh Kudus yang kembangkan, yang memberikan pengertian, sehingga jemaat Tuhan yang hadir benar-benar menangkap sesuatu di tempat ini. Pulang mereka menjadi berkat, bahkan mereka praktek firman Tuhan, dan mereka bisa mengalami kehidupan yang bahagia, masa depan yang indah. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami angkat selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih biar firman-Mu juga jatuh tanah hati yang subur. Aku berdoa Tuhan, biar semuanya dilawat Tuhan. Mereka menangkap sesuatu, benih firman yang mereka bisa terima dan mereka bisa dilakukan di rumah dimanapun mereka berada. Aku berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah memberkati, memberikan perpuluhan, persembahan. Kami percaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit memberkati setiap jemaat yang sudah memberikan. Bahkan yang belum memberikan juga Tuhan berkati mereka. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sunday. Through you I can do anything, 'cause I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible.